Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Multiana, mahasiswi agribisnis. Video kali ini merupakan video lanjutan dari materi sebelumnya, yang dimana video kali ini akan membahas tentang pengolahan kelapa sawit. Namun sebelum masuk ke tahap pengolahan, mobil pengangkut TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu dan menunjukkan SPB atau surat pengiriman barang. Kemudian, setiap truk yang masuk ke PKS akan mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik dan ketika truk keluar dari pabrik. Setelah proses penimbangan, TBS diletakkan di lantai apron atau peron untuk dilakukan sortasi. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan lebih cermat, di mana TBS yang tidak memasuki kriteria mutu yang kurang dari 7 kg, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit, dimasukkan kembali ke truk dan ditimbang sebagai tarah. Setelah disortasi, lalu buah didorong dengan loader menuju ke Fruit Fresh Bunch Elevator atau FEB, yang dimana FEB berguna untuk mengangkat TBS dari lantai apron menuju ke bejana rebusan. Pada proses pengolahan kelapa sawit, tahap selanjutnya ada perebusan, yang dimana menggunakan sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal ini adalah bejana uap yang digunakan untuk merebus TBS dengan menggunakan uap atau steam. Yang kedua ada bunch conveyor, yang merupakan alat untuk menghantarkan TBS dari sterilizer menuju pemipilan atau stripper. Tahap selanjutnya adalah penebahan atau stripper. Stripper berfungsi untuk memisahkan brondolan dari jenjangannya. Yang pertama ada conveyor under stripper, yang berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum stripper. Yang kedua ada bottom cross conveyor, yang ketiga ada empty bunch conveyor, yang keempat ada empty bunch hopper, yang merupakan tempat penampungan tandan kosong sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tahap selanjutnya adalah press. Yang pertama fruitless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju ke cross conveyor to digester. Yang kedua ada cross conveyor to digester. Conveyor ini berfungsi sebagai penghubung antara digester dan fruit elevator. Yang ketiga ada digester. Digester berfungsi untuk melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, dan mempermudah proses di press. Yang keempat ada pengempaan atau screw press, yang berfungsi untuk memeras minyak dari mesokarp dengan cara di-press. Yang kelima ada oil gutter, yang berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press. Tahap selanjutnya adalah klarifikasi. Yang pertama, sand trap tank, yang berfungsi sebagai penangkap pasir. Yang kedua ada vibrating amco, yang berfungsi untuk menyaring massa padatan yang berupa ampas yang terikut minyak kasar. Yang ketiga ada crude oil tank, yang berfungsi sebagai penurunan kadar NOS pada minyak. Yang keempat ada continuous tank, yang kelima ada oil tank, yang keenam ada oil blower, yang berfungsi untuk mengurangi kadar air pada minyak. Yang ketujuh ada oil transfer pump. Yang kedelapan ada stock tank, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan minyak sementara yang diproduksi sebelum dikirim. Yang kesembilan ada daily tank. Tahap selanjutnya adalah pengolahan sludge. Pada pengolahan sludge terdapat beberapa alat yang membantu proses pengolahan. Berikut alat yang membantu proses pengolahan sludge. Tahap selanjutnya adalah pengolahan biji. Pada pengolahan biji, banyak proses yang terjadi. Alat-alat yang digunakan juga sangat banyak. Untuk itu,
Saya akan menampilkan alat-alatnya di layar ya. Nah, itu dia alat-alat yang terjadi pada proses pengolahan biji. Tahap selanjutnya adalah boiler. Boiler ini digunakan sebagai penghasil uap untuk keperluan pengolahan dengan mengkonversikan energi kimia pada bahan bakar menjadi energi panas dengan proses pembakaran di ruang bakar. Yang pertama, sumber air. Air yang digunakan pada boiler untuk menghasilkan uap dan air untuk proses pengolahan berasal dari sumur bor yang berada tidak jauh dari lokasi pabrik. Yang kedua ada water tower, berfungsi untuk menjaga kestabilan dalam kontinuitas air untuk proses pengolahan dan sebagai cadangan air untuk domestik. Selanjutnya ada pengolahan limbah. Pengolahan limbah berfungsi untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung pada cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum atau sungai. Selanjutnya ada tahap analisa laboratorium. Yang pertama, pemeriksaan mutu TBS. Pemeriksaan kualitas buah dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk penalti dan perbaikan kriteria matang dari kebun asal TBS. Yang kedua ada pengendalian mutu proses. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan mutu produksi minyak sawit dan inti sawit sesuai dengan standar yang diinginkan. Dan yang ketiga ada standar mutu CPO dan PKO. Nah, itulah beberapa tahapan dan proses dari pengolahan kelapa sawit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.